dan jemaat-jemaat yang menonton pada pagi hari itu. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan berikan kesehatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, yang susah Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan mulai kebagian live pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan jamah Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya, dari WL, singer, pemain musik, OHP, terlebih hamba-Mu yang akan berikan firman-Mu Tuhan, kuduskan dan Tuhan lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita nyanyikan pujian Ku Mau Menjadi Kuat. Ku
Alhamdulillah, saudara kekasih Tuhan, kita ibadah pada pagi hari ini tanggal 26 bulan Juli tahun 2020. Haleluya. Bacaan firman Tuhan dapat kita ambil dalam 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-8 mulai. 1 Samuel 13 ayat 8 mulai sampai pada ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan. Saya menunggu Ibu Bapak kekasih Tuhan ketemukan 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya." Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai ayat 13. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, hari-hari yang terus kita menjalani, banyak hal yang bisa kita temukan dalam perjalanan hidup kita. Dan ada juga hal-hal yang seringkali saat kita ketemukan dalam perjalanan hidup ini, ada hal yang justru membuat kita harus mengambil suatu tindakan. Ada hal yang seringkali sangat mendesak hidup ini. Kendati pun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan itu ada beserta sampai kepada kesudahan alam. Sehingga dalam jalan-jalan yang pada awal kata-kata saya tadi, kita bisa ketemukan ada sesuatu hal di mana kita harus ambil tindakan. Tapi keadaan yang mendesak saat itu seringkali membuat banyak orang percaya kepada Kristus lupa akan janji Tuhan, lupa akan suara firman Tuhan, lupa akan nasihat-nasihat firman Tuhan. Sehingga hati nurani ini, perasaan ini, pikiran ini lebih dominan di dalam keberadaan kehidupan kita ini. Dan hal yang bisa membahayakan dalam langkah-langkah iman kita, kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Hal ini banyak yang mendorong, banyak yang terus bersuara, sehingga ya seperti tadi saya katakan, kita bisa salah langkah. Dan ujungnya adalah
kegagalan, bukan satu keberhasilan, malah bisa menjerat kehidupan ini sendiri yang kita rasa peperangan, tantangan, hal-hal yang terus dan terus terjadi. Pemikiran kita bahwa dengan langkah yang kita ambil, mungkin itu menjadi suatu kehendak Tuhan dan jawaban Tuhan. Tapi yang sesungguhnya belum tentu bahwa tindakan itu adalah suatu jawaban dari Tuhan. Dalam kehidupan yang penuh dengan peperangan ini, saya mau katakan seperti Lukas pasal 10 ayat 30. Lukas pasal 10 ayat 30. Bagaimana yang Tuhan Yesus tunjukkan seorang yang dari Yerusalem ke Yerikho. Dalam ayat 30 adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi, meninggalkannya setengah mati. Ini satu bukti dalam pernyataan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kita, bahwa begitu kuatnya tekanan dalam hidup ini, begitu kuatnya pergumulan dalam hidup ini. Tindakan yang diambil dalam ayat bacaan ini menunjukkan bahwa pemikiran kita manusia bisa jatuh dalam kesalahan. Terbukti ayat ini, seorang dari Yerusalem mau menuju ke Yerikho. Dalam pemikiran dia, menurut pendapat dia, menurut rasio dia, mungkin itu betul. Tetapi ia lupa bahwa tantangan dalam hidup ini akan semakin besar, semakin kuat. Peristiwa-peristiwa dalam hidup ini. Sehingga apa yang diungkapkan dalam bacaan Lukas 10 ayat 20 ayat 30, orang ini merasakan satu keadaan yang betul-betul fatal. Saya mau berkata dari firman Tuhan bahwa jangan-jangan tindakan yang salah ini akan menjebak juga banyak orang percaya kepada Kristus. Tapi dengan kita minta tuntunan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang selalu menolong kita, Roh Kudus selalu menghibur kita, mengingatkan kita dalam kebenaran firman dan kuasa Roh Allah. Kita akan dimampukan oleh Tuhan, karena kuasa Tuhan itu nyata dalam orang-orang percaya untuk menjadi pemenang. Tadi dalam pujian kita jadi kuat, kita menjadi pemenang. Tapi langkah ini harus dibarengi dengan kehidupan yang minta tuntunan Tuhan. Nah, bacaan kita dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai ayat 13. Kondisi waktu itu, Saul baru saja jadi pemimpin di Israel. Dia belum terlalu lama, baru saja. Tetapi apa yang terjadi, pesan-pesan Samuel kepada Saul ketika menghadapi sesuatu pergumulan, suatu masalah, apalagi rakyat Israel ini merasa tekanan dari kelompok Filistin pada waktu itu. Samuel berkata dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 8, 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-8, bahwa pasal 10 ayatnya yang ke-8, ya, engkau harus pergi ke Gilgal untuk melihat satu jawaban Tuhan. Samuel berkata, kau harus ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Untuk mendapat jawaban dari Tuhan, ya, harus ada suatu korban. Lakukan satu korban. Dalam semangat GSPDI di era tahun ini untuk masuk ke tahun ke-70 ulang tahun GSPDI, dengan satu tema, nyalakan api
Pentakosta. Mulai dari Jawa Barat di bawah satu panji. Panji api Pentakosta. Lalu kemarin hari Sabtu tanggal 25 dari MDF 4 Jawa Barat menyerahkan panji api Pentakosta ke DKI. GSPDI Philadelphia DKI Jakarta. Satu misi yang diharapkan oleh Majelis Pusat GSPDI supaya benar-benar api Pentakosta Roh Kudus ini menyala di hari-hari yang terakhir ini, membuktikan bahwa harus ada korban. Elia ketika mau minta api turun dari langit, dari sorga di atas gunung Karmel, itu dia bawa korban binatang. Dan dengan korban binatang itulah maka api itu datang menjilat, menghabiskan semua korban yang Elia persembahkan di gunung Karmel. Kekasih Tuhan, Samuel kembali mengingatkan kita seperti kepada Saul. Aku akan beritahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Saya berpikir bahwa maksud firman Tuhan, nasihat ini supaya Saul dalam tugas sebagai seorang raja Israel untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, bagaimana mensejahterakan rakyat Israel, membawa umat Israel kepada Tuhan dengan tanda kuat dan berkemenangan, maka harus ada korban. Samuel berpesan, kau harus mendahului aku ke Gilgal dan tunggu sampai hari yang ketujuh. Kita kembali kepada bacaan kita lagi, 1 Samuel 13 ayat 8 sampai ayat 13. Saul dikatakan harus tunggu selama 7 hari. Angka-angka 7 dalam Alkitab ini bukan sekedar bilangan ya, atau angka-angka yang mati. Tetapi angka-angka 7 ini semuanya ada mengandung satu pengertian yang sangat dalam. Kalau melihat dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5, Bapak di rumah cukup catat saja. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 5, di situ Tuhan juga memberitahu kepada Nuh. Tuhan beritahu kepada Nuh setelah bahtera itu selesai dan waktunya Tuhan mulai menyatakan murka ke atas muka bumi ini dengan air bah yang sangat besar dan yang mematikan semua makhluk pada waktu itu. Pesannya Tuhan ada angka 7 lagi. Ada selang waktu 7 hari atau 1 minggu. Saya tidak maksudkan untuk masuk pada pelajaran Daniel nanti saja, tapi saya mau singgung sedikit bahwa angka 7 ini bukan sekedar bilangan saja, tetapi ini punya maksud yang sangat dalam. Di hari yang ke-7 dalam Kejadian pasal 2, di situ Tuhan Allah berhenti. Tuhan Allah beristirahat. Hari itu dikuduskan, disucikan. Jadi angka-angka ini punya satu pengertian dalam maksud-maksud Tuhan. Kalau Tuhan pakai Samuel katakan supaya tunggu 7 hari atau tunggu 1 minggu, berarti Raja Saul harusnya taat. Raja Saul harusnya mengikuti. Kembali kita baca ulang itu dari 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-8 supaya kita mudah ingat apa yang saya sedang sampaikan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ada apa yang terjadi pada waktu 1 Samuel 13 ini? Yang pasti bahwa kondisi waktu itu ada peperangan, ada tekanan, ada pergumulan yang berat bagi umat Israel, khususnya bagi Raja Israel sendiri, Saul pada waktu itu. Dia merasa bahwa rakyat ini mulai lari dan meninggalkan dia. Ya, karena rakyat juga takut tekanan dari orang-orang Filistin pada waktu itu. Sehingga mau tidak mau mereka berusaha menyelamatkan diri. Termasuk juga Saul di sini.
Pada awal kata-kata saya tadi saya katakan bahwa dalam tantangan, dalam pergumulan hidup ini, kita harus ambil pilihan. Dalam keputusan yang diambil, kalau itu bukan dengan pimpinan Tuhan, bukan dalam perkataan firman dan Roh Kudus, maka kita bisa gagal. Saya mau kasih bahasa singkat bahwa apa yang Saul lakukan ini, Saul memilih jalan pintas. Saul memilih jalan pintas, jalan pendek. Ada dorongan dalam pikiran dia, dalam naluri dia, hati dia, bahwa harus berbuat ini, harus lakukan ini. Padahal jalan pintas itu akan membuat suatu keadaan yang semakin panjang. Jalan pintas yang diambil oleh Saul justru membuat masalah semakin berat, semakin panjang. Bukankah kalau kita kembali berpikir dengan cara hidup kita juga, terkadang kita juga bertindak ambil jalan pintas, ambil jalan gampang saja. Hal tadi saya katakan, jalan pintas ini bisa menambah persoalan. Justru bukan tambah selesai, malah semakin panjang ini keadaan. Itu yang sering terjadi dalam perjalanan orang yang percaya. Karena berpikir, Tuhan berikan kita roh, berikan kita kuasa. Tapi tidak sepenuh roh dan kuasa ini bekerja dalam hidup ini. Tetapi perasaan, pikiran yang terjadi. Dan sekali lagi, jalan pintas ini bisa menjadi perintah, bisa menjadi penghalang. Kita terus, buktinya dalam kisah ini. Apa yang terjadi? Karena Samuel belum datang sampai hari ke-7 itu menurut Saul. Seolah-olah Samuel lambat datang. Dia semakin terjepit, dia tinggal seorang diri. Lalu dia ambil jalan pintas yang tadi saya katakan. Pikiran dia mulai, ngapain nunggu Samuel? Terlalu lama Samuel datang. Dia langsung membuat korban sendiri. Dalam aturan Yahudi, dalam aturan Taurat, firman Allah dijelaskan di sana bahwa yang boleh mempersembahkan korban itu, yang melakukan itu harus seorang imam atau seorang nabi, bukan seorang raja. Memang raja, imam, dan nabi ini, mereka bertiga itu dilantik dalam urapan yang sama. Tetapi dalam tugas jabatan, ini ada perbedaan, tidak dicampur baurkan. Walaupun Saul itu raja, tapi dia bukan nabi. Saul itu bukan imam. Samuel yang Tuhan pakai. Sehingga untuk membuat korban itu, persembahan itu, harusnya seorang imam atau seorang nabi seperti Samuel. Tapi karena tadi saya katakan keadaan yang sangat menekan bagi Saul dan orang Israel, dia ambil jalan pintas. Ya. Ayat 9 kita baca sekarang. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ini sudah salah. Salah besar di mata Tuhan. Dan cara berpikir pendek ini yang tadi saya bilang, bisa menyebabkan masalah semakin panjang. Bisa juga menyebabkan salah langkah ini, berpikir yang pintas, justru menjadi perintah, menjadi penghalang dan pengganggu dalam hidupnya Israel juga Saul. Jadi Saul mulai mempersembahkan korban. Dia tidak mau lagi sabar menunggu kepada Samuel sebagai seorang imam dan nabi pada waktu itu. Apakah dengan berpikir saya bisa melakukan ini? Saul berkata, saya bisa lakukan ini, lalu masalahnya selesai? Oh tidak, masalahnya tidak akan selesai. Tidak berarti bahwa Samuel itu terlambat datang. Tidak. Disinilah yang diperlukan satu pikiran hati yang dingin untuk selalu bersabar dan ada pikiran cadangan untuk berkata dalam hati ini, Tuhan pasti melakukan perkara yang besar. Bukannya keinginan yang dibesarkan, tetapi selalu meyakini bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan. Ibu bapak, saudara kekasih Tuhan, nas firman Tuhan ini mau kembali
menasehati kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi dalam situasi sekarang yang akibat dari pandemi COVID-19 ini, segala sektor, segala keadaan, apa saja dalam kehidupan di dunia ini, semua serba terganggu dan tidak ada kepastian. Kemarin saya di Tangerang malam minggu, lalu saya melihat dalam pesta itu begitu rapihnya MC ini terus mengarahkan para undangan ya maupun keluarga dan pengantin dua belah pihak untuk selalu jaga jarak, mengikuti protokol medis ya ini. Semua baik. Tapi ada hal yang saya cuma pikirkan bahwa kalau ketakutan ini terlalu berkelebihan, ini juga akan membuat kita bisa curiga sama orang sebelah kita. Kita bisa curiga terhadap orang lain. Itu tetap kita lakukan dalam protokol medis itu. Tetap kita lakukan. Tapi yang di hati ini harus dijaga. Sebab kalau ada pikiran-pikiran yang pintas, pikiran-pikiran yang salah yang muncul, maka ini akan berujung fatal. Salah satu pengantin, orang tuanya nggak bisa hadir. Ya. Dia tidak bisa datang. Memang kondisi tubuhnya ada gangguan yang benar-benar dokter tidak mengizinkan. Sehingga dia harus dirawat, masuk ruang ICU. Saya coba telepon, tapi dia tidak bisa angkat. Ternyata dari perawat di sana mengatakan bahwa tidak boleh menelepon ataupun berkunjung. Jadi saya nggak bisa. Dalam penyampaian ucapan terima kasih, pengantin pria itu mengatakan minta maaf karena papa tidak bisa hadir dalam tempat ini ya, karena satu dan lain hal, kondisi tubuh sedang ada observasi kesehatannya. Jadi saya cuma kembali lagi berpikir bahwa semua itu baik, tapi jangan sampai ada hal-hal yang justru membuat salah di hadapan Tuhan. Tantangan keadaan sekarang ini juga akan membawa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus supaya mari kita nantikan dengan sabar bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita berikan bagi Tuhan dulu kemuliaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang Ibu Bapak rasakan tidak nyaman hari-hari ini, saya cuma mau katakan jangan gegabah seperti Raja Saul yang dia berpikir ambil jalan pintas. Justru itu menjadi perintah yang besar sehingga keberhasilan tidak terjadi. Dia tidak sukses. Dalam bacaan kita pada 1 Samuel 13 ditegur ya. Saul ditegur dalam kata-kata ayat 13, 1 Samuel 13 ayat 13-nya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Jadi maaf bicara, kalau firman Tuhan bilang kita bodoh ini, ya kita juga menyadari siapa sih kita manusia ini. Kalau dibandingkan dengan pikirannya Allah, kebodohannya Allah itu menjadi hikmatnya manusia. Kebodohannya Allah, kata firman Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar sebagai orang yang percaya, menunggu waktu Tuhan, melihat cara Tuhan bekerja, kita tidak akan dikatakan bodoh. Saya baca terus. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ya, Roh Kudus menolong kita pada saat pagi hari ini dalam ibadah kita secara aplikasi yang kita ikuti. Kita minta Roh Kudus, kekuatan Tuhan, supaya Roh Kudus membuka hati kita ini, membuka pikiran kita. Kita bisa sejalan dengan cara Tuhan, sejalan dengan maksud Tuhan. Karena tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ada hal yang saya bisa berikan kesaksian dalam pelayanan kemarin. Hari Jumat saya berangkat, satu keluarga yang saya layani. Dan di perjalanan juga pulang tadi malam, ada juga satu keluarga yang telepon. Dan dia mulai cerita, kenapa dia terjebak dengan keadaan itu. Awalnya dia tidak pernah menyadari bagaimana siasat iblis yang terus
berusaha masuk dalam rumah tangganya untuk mengganggu ketenangan, kedamaian, segalanya diganggu. Sampai pada anaknya yang masih bayi pun diganggu. Beberapa hari anak itu terus menangis. Saya bilang, udah pakai air aja dalam nama Yesus. Tapi masih menangis, Om. Coba pindah ke sana. Sama saja. Wah, ini ada yang gak beres. Akhirnya dia cerita bahwa beberapa hari yang lalu ada seseorang yang seperti paranormal, ya. Dan dia minta karena orang itu berkata bahwa rumah kamu ini dikuasai oleh jin-jin, ada banyak hal dalam rumahmu. Tapi dia lupa bahwa efeknya anaknya gak tidur-tidur, nangis terus. Ya sudahlah, kalau gak tidur, gak nangis mungkin masih mending. Ini sudah gak tidur, nangis terus. Orang yang sama yang seperti paranormal itu datang lagi untuk bicara, kau mesti begini, aku mesti doain kamu, aku mesti gini. Mereka karena tidak berpikir dengan apa yang Tuhan mau tunjukkan, tapi akhirnya jalan pintas, lalu mengizinkan. Semakin berat. Semalam saya di perjalanan lagi jalan tol, saya berdoa tapi nggak tutup mata loh. Saya berdoa, saya minta Tuhan tolong. Dan ketika suara doa saya itu terdengar pada anak yang nangis dan bayi ini, langsung tidur. Sampai sekarang pun masih tidur anak itu. Dari pagi saya dikirim foto, ini Om, dia tidur enak Om. Hanya dengar suara doa saya gitu. Minta Tuhan ampuni Tuhan ampuni. Karena kita salah berpikir dengan yang Tuhan mau tunjukkan. Ini sering terjadi pada siapa saja. Banyak orang ambil jalan pintas, orang bilang, sama dukung ini, sama ini, sama itu. Ini semua trik-trik yang memang dilakukan oleh kekuatan kegelapan untuk membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat bagaimana Tuhan sanggup menolong hidup ini. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, orang mesti selalu berpikir bahwa Tuhan punya cara. Katakan amin dulu. Amin. Haleluya. Hanya dengan doa di perjalanan itu. Doa kamu doa, pegang tangan, saya berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan menolong. Sehingga anak itu bisa tidur dengan nyenyak. Ini bukti-bukti dalam pelayanan saya baik di Tangerang maupun perjalanan semalam pulang dari Tangerang sampai Cirebon 11:30 lebih. Suatu anugerah Tuhan. Kalau kita mau belajar selalu minta Tuhan tuntun kita, maka kita tidak dikatakan bodoh. Seperti Samuel bilang kepada Saul, bodoh perbuatanmu itu. Karena apa yang engkau lakukan itu, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Lalu dikatakan lebih lanjut, sebab sedianya Tuhan mengokohkan 1 Samuel 13 ayat 13. Ini ayat 13 ayat celaka biasa orang bilang kalau angka 13 itu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Allah tidak akan mempersiapkan Daud ataupun Salomo yang kemudian, tidak. Tapi akan ada kepada Saul. Kalau dalam tindakan hidupnya Saul ini, dia belajar melakukan perintah Tuhan. Apa yang membuat kegagalan pada banyak orang yang percaya kepada Yesus? Pikiran jalan pintas, tidak bersabar menunggu Tuhan. Marilah dengan nasihat firman Tuhan ini, kita mau dibawa dalam satu kerendahan hati untuk selalu berdoa, minta Tuhan, apapun berat keadaannya, minta Tuhan, maka Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan siapkan tanda berkemenangan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita masuk pada satu pujian. Betapa dahsyatnya.
kekuatan. Tuhan lapang nolongmu, penghiburmu dalam gerakan kuasa Roh Kudus pada hari-hari ini. Menghiburmu, menguatkanmu. Jika engkau lemah dalam nama Yesus, terimalah kekuatan dari Tuhan. Engkau merasakan ada gangguan kesehatan pada tubuhmu, angkat hati dalam nama Yesus. Tuhan yang lepaskan dan sembuhkan engkau. Engkau merasa begitu beratnya kesusahan ekonomi hari-hari ini. Mungkin daganganmu, pekerjaanmu, usahamu, penghidupanmu, pencarianmu, pekerjaanmu. Lihat, Yesus sanggup. Dia sanggup pulihkan supaya engkau diberkati. Ini orang-orang yang benar. Dan ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan tetap setia. Biar hari ini juga kami berdoa menyembah Engkau Yesus Kristus. Tuhan, Engkau nyatakan, aku percaya bahwa kuasa-Mu, Roh Kudus terus berjalan dalam hidup kami, supaya hati kami, pikiran kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami melihat dan merasakan Tuhan menyelesaikan setiap persoalan. Tuhan ada membuka jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati para pendengar sejauh yang bisa menangkap siaran langsung ini, dimanapun berada, di kota kah, jauh dari kota Cirebon, Tuhan ada memberkati sehingga hidup ini benar-benar ada satu kesaksian tentang kuasa-Mu yang tak pernah berubah. Bapa, kami berdoa buat gereja-Mu dalam misi dan pelayanan, mendapat satu misi dari Tuhan, misi yang Tuhan kehendaki untuk memberitakan supaya Injil diberitakan ke seluruh pelosok dan kegenapan firman terjadi, di mana kasih karunia Allah dapat dinikmati. Orang-orang berdosa bertobat dalam nama Yesus, mendapat pengampunan, perjanjian Tuhan, dan Tuhan pulihkan hidup itu untuk masuk dalam rancangan keselamatan. Tuhan, hamba-hamba-Mu di berbagai negara, berbagai bangsa, berbagai suku dan bahasa, berkatilah. Kami berdoa buat Indonesia ini Tuhan, pemerintahan yang sah yang ada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden. Kami berdoa buat menteri-menteri kabinet sebagai pembantu-pembantu presiden. Kami berdoa buat Kapolri. Kami berdoa buat Panglima TNI Angkatan. Minta anugerah Allah yang tambah-tambahkan hikmat supaya semua kebijakan, semua keputusan yang diambil, minta tuntunan-Mu ya Tuhan yang terjadi. Selamatkan bangsa ini 270 juta lebih, supaya semuanya mengenal hanya Yesus, satu-satunya solusi dalam hidup ini. Hanya Yesus, nama yang sudah diberikan, yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi ini. Pandemi COVID semakin menjadi-jadi ya Tuhan. Tapi sebagai orang yang percaya, kami tidak berhenti berdoa. Apa yang firman-Mu sudah ajarkan, dalam segala perkara berdoa di dalam roh. Kami berdoa minta Roh Kudus menolong kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Bagi orang-orang yang kebetulan hari-hari ini terkena secara positif Corona, minta kemurahan Tuhan. Mungkin mereka belum mengenal, belum percaya, belum buka hati kepada Yesus. Hamba berdoa untuk keselamatan jiwa itu. Berdoa ya Bapak, kalaupun kemurahan Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, biar dia mengenal hanya Engkau Yesus. Bukan sekedar vaksin, bukan sekedar obat, tapi kuasa Tuhan yang bekerja lebih dari semuanya itu. Tuhan, terima kasih banyak buat siaran kami ibadah secara online dari rumah keluarga di sini. Keluarlah suara Tuhan, diperdengarkanlah suara dan firman-Mu, pernyataan-pernyataan Roh-Mu, di mana ini menjadi tempat mesbah. Tuhan berkati, di mana mesbah itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau ada. Berkati rumah ini, keluarga ini, berkati usaha, dagangan, pekerjaan,
Tuhan lindungi, Tuhan berkati orang-orang yang coba mengganggu, orang-orang usil. Kami taruh mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang punya acara dengan orang-orang yang tidak bertobat ini ya Bapa. Aku percaya darah Yesus kelilingi rumah ini dari depan sampai ke belakang. Tembok jadi tembok yang berapi, dan di bagian tengah rumah ini ada kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati juga tiap rumah di mana anak-anak-Mu berdiam berada. Datangkanlah damai sejahtera. Berkatilah kehidupan mereka semuanya. Sejauh telinga sudah mendengarkan dalam ibadah online ini, diberkati oleh Tuhan. Karena berbahagialah orang yang membacakan dan yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Maka berkat Allah dicurahkan. Sekarang ya Tuhan, Engkau yang ada 2-3 orang dalam nama-Mu kami berkumpul. Tangan Tuhan arif memberkati. Saatnya kami arahkan hati kami kepadamu ya Bapa. Pandangan mata kami hanya kepadamu ya Tuhan, yang sanggup menolong, yang sanggup menyelesaikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman, orang yang beribadah, karena roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, penyakit dilega dalam nama Yesus, dan janji-janji Allah nyata dalam hidupmu. Sekarang kekasih Tuhan, terimalah anugerah, sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus dalam pernyataannya kasih Allah Bapa di surga, serta Roh Kudus penghiburmu, Roh Kudus penolongmu, ada menyertai-mu mulai saat ini sampai hari pengangkatan gereja Tuhan. Bahkan Tuhan datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai memberkati kita semua. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikut. Tuhan memberkati kita.